Oke guys, bertemu kembali bersama saya di channel Calon Kapten. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu D4 Nautika secara ringkas, jelas, dan padat. Sebelum ke materinya, alangkah baiknya saya mengenalkan diri saya. Nama saya Nover Mulyadi. Nomor induk taruna saya 5720 11 dan saya berasal dari kelas 03 2 Bravo. Oke, langsung saya ke pembahasannya tentang apa itu ilmu nautika dan apa itu diploma 4 nautika. Jadi, ilmu nautika adalah ilmu studi yang berkaitan dengan seni dan sains tentang pengoperasian kapal atau pengoperasian bagian dek kapal atau mempelajari bagaimana berlayar dan mengemudikan sebuah kapal. Jadi, ilmu nautika itu akan mencetak sumber daya manusia yang ahli dalam bidang gerak dan pengendalian kapal, navigasi elektronik modern, pengaturan muatan, dan komunikasi kemaritiman. Jadi, buat kalian yang ingin menjadi kapten, yang ingin menjadi perwira di dek, kalian harus mengambil jurusan nautika supaya kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Dan apa itu diploma 1 dan perbedaannya dengan S1? Apa itu diploma 4 dan perbedaannya dengan S1? Jadi, diploma 4 pelayaran adalah diklat pembentukan atau sering disebut juga dengan diklat awal perhubungan, adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk kader-kader di bidang pelayaran dan bisnis angkutan laut. Terus perbedaannya dengan satu apa? Jadi diploma 4 itu dalam proses belajar mengajarnya 70% dia praktek dan 30%-nya materi. Sedangkan yang S1 biasanya 70% materi dan hanya 30% praktek. Jadi, namun diploma 4 itu setara dengan S1. Terus, apa itu perbedaan nautika, teknika, dan TALK? Jadi, kalau nautika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan seni sains tentang pengoperasian kapal. Jadi kalau nautika itu belajarnya tentang bagaimana mengoperasikan kapal, bagaimana mengangkut muatan, bagaimana menjalankan sebuah kapal supaya tidak mengalami kecelakaan dan lain-lain. Jadi khusus di bagian dek. Sedangkan teknik itu adalah jurusan yang akan mengajarkan kita supaya kita menjadi ahli di bidang mesin. Kalian itu akan kerja di kamar mesin dan mengolah mesin dan memperbaiki alat-alat yang berkaitan dengan mesin di dalam kapal. Sedangkan KLK itu adalah jurusan yang mendidik dan melatih para lulusan untuk menjadi ahli ketelaksanaan angkutan laut dan pelabuhan yang menguasai sistem manajemen transportasi nasional dan internasional. Jadi, jika kalian melihat teman kalian seorang tamatan taruna pelayaran namun tidak pernah berlayar atau bekerja di atas kapal, mungkin teman kalian itu mengambil jurusan TALK karena mereka akan bekerja tentunya di pelabuhan atau di kantor-kantor syah bandar. Oleh karena itu mereka tidak bekerja di atas kapal. Terus bang, apa itu syarat menjadi taruna jurusan nautika? Syaratnya itu dia maksimal 23 tahun, tidak berkacamata dan tidak buta warna, tinggi badan minimal 160 cm untuk yang pria, dan untuk yang wanita 155 cm. Lulusan kalian itu harus
jurusan SMA IPA, kalau IPS belum bisa. Kalau yang SMK bisa dari jurusan Nautika dan bersertifikat ANP 4. Jadi nanti kalau kalian ingin menjadi seorang taruna, kalian akan menjalani tes-tes seperti tes SKD, tes Samapta, psikotes, dan wawancara. Jika kalian menjadi taruna, kalian akan menjalani itu dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Dan jika ada yang bertanya bagaimana persaingan menjadi seorang taruna pelayaran, ya saingan sekarang juga lumayan banyak. Jadi harus kalian persiapkan diri kalian dengan matang dan berusaha serta berdoa. Terus Bang, bagaimana sistem pengajaran di kampus itu Bang? Sistem pengajaran di kampus itu semua peserta didiknya disamakan dan disebut taruna-taruni. Jadi pendidikannya menggunakan sistem kredit semester atau SKS dengan beban studi 158 SKS. Semester 1, semester 2, 3, dan 4 pelajaran teori dan praktek laboratorium di kampus. Semester 5 dan 6 praktek di kapal niaga selama 1 tahun penuh. Dan semester 7 dan 8-nya menjadi taruna dilengkapi dengan materi kuliah diploma 4. Jadi semester 7 dan 8 akan mempersiapkan skripsi. Jadi semester 1 dan 2 kalian akan menjadi taruna tingkat 1 dan kalian akan belajar materi-materi seperti ilmu pelayaran astronomi, terus ilmu pelayaran datar. Dan di semester 1 juga kalian akan belajar tentang materi-materi umum seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalian akan belajar di semester 1. Semester 2 kalian mulai ke jurusan kalian, namun masih ada tetap bahasa Inggris. Jadi kalian harus mempersiapkan bahasa Inggris kalian juga. Dan di semester 3 dan 4-nya itu akan banyak diklat-diklat dan tetap belajar ilmu pelayaran astronomi. Jadi ilmu pelayaran astronomi sangat perlu. Dan kalian juga akan tetap belajar agama karena taruna dan taruni itu harus dididik dengan baik dan harus mempunyai karakter serta jiwa rohani yang baik. Dan di semester 5 dan 6 kalian akan praktek di laut. Kalian akan belajar sambil bekerja di kapal 1 tahun penuh. Oleh dari itu di semester 1, 2, 3, dan 4 kalian juga akan dibina secara fisik juga supaya kalian siap untuk melakukan praktek di semester 5 dan 6-nya. Terus di semester 7-nya dan 8 bagian besar akan diisi dengan mengerjakan skripsi. Terus Bang, kalau sudah tamat dari D4 Nautika, kita dapat jasa apa? Kalian itu akan mendapat 2 gelar, yaitu gelar darat dan gelar laut. Kalau gelar darat, kalian akan mendapat gelar SSTPL atau Sarjana Sains Terapan Pelayaran. Kalau kalian di laut, kalian akan mendapat gelar ANT 3 atau Ahli Nautika tingkat 3. Terus Bang, prospek kerjanya bagaimana? Prospek kerja lulusan D4 Nautika memiliki peluang karir seperti perwira di atas kapal, milik perusahaan asing ataupun domestik. Kalian akan menjadi perwira di atas kapal maupun di kapal luar ataupun di kapal punya Indonesia. Kalian juga memiliki peluang karir di industri pelayaran, onshore, offshore atau pengeboran minyak, instansi pemerintah, TNI, Polri, birokrasi asing atau dan domestik. Tentunya di instansi pemerintah kalian akan bekerja di perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN, dan
Kalian bisa juga bekerja di TNI Polri, tentunya dengan syarat dan ketentuannya masing-masing. Namun dari yang saya ketahui, sangat banyak lulusan D4 Nautika yang memilih menjadi perwira atau mengabdi di TNI Polri. Terus bang, kalau kerjanya dan kisaran gajinya berapa? Ini saya sudah menyiapkan data-datanya. Kalau untuk nakoda atau perwira dek, kalian bisa mendapat gaji kisaran 7 juta sampai 190 juta. Ini kisaran ya, bisa kurang bisa lebih. Yang kedua, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai pegawai Kementerian Kelautan, kisaran gaji pegawai sipil yang berada di bawah kementerian ini adalah 2.500.000 sampai 33 juta. Kenapa bang bisa gajinya tinggi? Karena kalian adalah seorang perwira. Terus yang ketiga, membuat hukum, regulasi, dan transportasi. Jadi kalian mungkin akan bekerja di Dinas Perhubungan dan kalian akan membuat hukum regulasi untuk memajukan pelayaran di Indonesia. Kalian akan membuat aturan-aturan supaya dunia pelayaran di Indonesia makin maju dan makin hebat. Terus yang keempat, kalian bisa bekerja di perusahaan pelayaran. Kalian bisa bekerja di punya negara atau kerja di swasta. Dan yang kelima mungkin tenaga pengajar. Jika kalian sudah lulus dari sekolah pelayaran, kalian bisa menjadi seorang guru atau dosen. Dan kisaran gajinya sangat bervariasi, sekitaran 2.500.000 sampai 33 juta. Jadi ini hanya kisaran ya, bisa lebih, bisa kurang. Dan masih banyak lagi prospek kerjanya kalau kalian sudah lulus. Oleh karena itu, jika kalian ingin menjadi seorang perwira dek atau mengambil jurusan nautika, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri kalian dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa dapat meraihnya. Mungkin sekian dari penjelasan singkat saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Bye-bye.